Mengupas tuntas perbedaan diskon listrik, dulu, kini, dan nanti. Halo semuanya, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas perbedaan syarat dan ketentuan diskon tarif listrik yang berlaku pada Juni-Juli 2025. Kebijakan diskon listrik ini seringkali menyimpan detail-detail penting yang luput dari perhatian kita. Perubahan syarat dan ketentuan bisa berdampak besar pada siapa yang berhak menerima dan bagaimana manfaat ini dirasakan. Penting bagi kita untuk membedahnya secara kritis. Mengapa ada perubahan? Siapa yang diuntungkan? Memahami kebijakan ini bukan hanya soal angka, tetapi juga tentang bagaimana negara hadir. Apakah kebijakan terbaru ini lebih adil atau menimbulkan pertanyaan baru? Kita akan mengupas tuntas setiap aspek bedaan, mulai dari besaran diskon hingga konteks kebijakan ekonomi. Tujuannya agar kita semua mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Mari kita telusuri bersama, agar kita menjadi pengawas aktif atas setiap kebijakan. Ini bukan sekadar soal listrik, ini soal keadilan dan transparansi. Babak baru diskon listrik 50% untuk Juni-Juli 2025. Pemerintah kembali mengumumkan sebuah langkah yang diharapkan dapat meringankan beban masyarakat sekaligus mendorong roda perekonomian. Kali ini fokusnya adalah pemberian diskon tarif listrik sebesar 50% yang akan berlaku selama periode 2 bulan, yakni Juni dan Juli tahun 2025. Angka 50% ini tentu bukan angka yang kecil. Ini adalah separuh dari tagihan yang biasa dibayarkan, sebuah potensi penghematan yang signifikan bagi banyak keluarga di Indonesia. Pertanyaannya, apakah besaran ini sudah cukup dan tepat untuk menjawab tantangan ekonomi yang mungkin dihadapi pada pertengahan tahun 2025 mendatang? Kita perlu melihat lebih dalam. Keputusan untuk memberikan stimulus sebesar ini tentu didasari oleh berbagai pertimbangan. Apakah ini merupakan respons terhadap kondisi ekonomi tertentu yang diprediksi akan terjadi pada kuartal kedua tahun 2025? Ataukah ini bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat? Durasi 2 bulan, Juni dan Juli, juga menarik untuk dicermati. Mengapa dipilih periode tersebut? Adakah momentum khusus seperti hari besar keagamaan atau siklus ekonomi tertentu yang membuat intervensi pada bulan-bulan ini dianggap krusial oleh pemerintah? Ini perlu kita gali lebih jauh. Diskon sebesar 50% ini, meski disambut baik, juga memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutannya. Apakah ini hanya solusi sementara, sebuah pemanis jangka pendek, atau ada skema yang lebih komprehensif di baliknya? Kita tahu, subsidi dan diskon semacam ini memiliki implikasi pada anggaran negara. Siapa saja penerima manfaat? Fokus pada 29,3 juta rumah tangga di bawah 1.300 VA. Setelah mengetahui besaran diskonnya, pertanyaan berikutnya yang tak kalah penting adalah, siapa saja yang berhak menikmatinya? Pemerintah telah menetapkan bahwa stimulus diskon listrik 50% ini akan menyasar sekitar 79,3 juta rumah tangga. Angka yang sangat besar, mencerminkan cakupan yang luas. Namun, ada kriteria spesifik yang membatasinya, yaitu rumah tangga dengan daya listrik terpasang di bawah 1.300 volt ampere. Ini berarti, fokus utama pemerintah adalah pada kelompok masyarakat dengan konsumsi listrik yang relatif lebih rendah. Penentuan batas daya di bawah 1.300 VA ini tentu bukan tanpa alasan. Umumnya, rumah tangga dengan daya listrik sebesar ini dikategorikan sebagai kelompok menengah ke bawah C, atau setidaknya bukan kelompok ekonomi atas. Dengan demikian, kebijakan ini seolah ingin menegaskan keberpihakannya pada masyarakat yang dianggap lebih rentan secara ekonomi. Namun, apakah kategorisasi berdasarkan daya listrik ini selalu akurat dalam mencerminkan kondisi ekonomi sebuah rumah tangga? Ini adalah perdebatan klasik yang sering muncul. Angka 79,3 juta rumah tangga adalah jumlah yang masif. Ini mencakup sebagian besar populasi Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana pemerintah memastikan bahwa data yang digunakan untuk mengidentifikasi 79,3 juta rumah tangga ini akurat dan mutakhir? Melihat kembali ke awal tahun, diskon yang lebih luas. Pemerintah pernah memberlakukan kebijakan diskon listrik dari Januari hingga Februari 2025. Kriteria penerima manfaatnya lebih longgar, mencakup rumah tangga dengan daya listrik hingga 2.200 VA.
Namun, pada pertengahan tahun, batasnya diturunkan menjadi di bawah 1.300 volt A. Apakah ada perubahan kondisi ekonomi yang drastis? Ataukah ini hasil evaluasi yang mendorong penyesuaian kriteria? Transparansi dalam proses evaluasi ini sangatlah penting. Mari kita perjelas lagi mengenai siapa saja yang kini berhak menerima diskon tarif listrik terbaru untuk Juni-Juli 2025. Pemerintah menyebutkan bahwa hanya berlaku untuk rumah tangga dengan daya listrik 450 VA, 900 VA, dan 1300 VA. Rumah tangga dengan daya listrik 2200 VA kini tidak lagi termasuk dalam daftar penerima. Ini adalah perubahan signifikan yang perlu kita soroti dampaknya. Apakah pemerintah menganggap mereka sudah cukup mapan secara ekonomi sehingga tidak lagi memerlukan bantuan diskon tarif listrik? Banyak di antara mereka adalah keluarga kelas menengah yang mungkin juga merasakan tekanan ekonomi. Pemerintah menegaskan bahwa selain perubahan signifikan pada batas daya listrik pelanggan yang berhak menerima diskon, tidak ada perbedaan ketentuan lain dalam mekanisme pemberian stimulus tarif listrik ini dibandingkan dengan program-program serupa sebelumnya. Pernyataan ini menyiratkan adanya konsistensi dan kemudahan bagi masyarakat yang sudah familiar dengan skema sebelumnya. Namun, kita juga perlu memastikan apa saja ketentuan lain yang dimaksud tersebut. Ketentuan lain ini bisa mencakup banyak hal. Misalnya, bagaimana cara diskon tersebut akan diaplikasikan pada tagihan listrik? Apakah akan otomatis terpotong bagi pelanggan pasca bayar? Atau bagaimana dengan pelanggan prabayar yang menggunakan token? Apakah ada persyaratan dokumen tertentu yang harus disiapkan? Kejelasan mengenai aspek-aspek teknis ini sangat penting untuk menghindari kebingungan. Transparansi mengenai ketentuan lain yang tidak berubah, ini juga menjadi kunci. Apakah informasi mengenai ketentuan tersebut mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat? Pemerintah, melalui PLN dan saluran komunikasi lainnya, memiliki tanggung jawab untuk menyosialisasikan tidak hanya siapa yang berhak, tetapi juga bagaimana prosesnya secara detail. Jangan sampai ada asumsi yang salah di tengah masyarakat karena kurangnya informasi yang komprehensif. Pentingnya kejelasan dalam semua syarat dan ketentuan tidak bisa dianggap remeh. Pengalaman menunjukkan bahwa ketidakjelasan atau kerumitan dalam prosedur seringkali menjadi celah bagi praktik-praktik yang tidak diinginkan, atau setidaknya menimbulkan frustrasi di kalangan masyarakat. Meskipun pemerintah menyatakan tidak ada perubahan signifikan selain batas daya, verifikasi dan penegasan ulang mengenai poin-poin penting dalam ketentuan tersebut tetap diperlukan. Anispa akun Lebakiaris Publik. Kebijakan diskon tarif listrik ini ternyata bukanlah langkah yang berdiri sendiri. Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyiapkan sebuah paket stimulus yang lebih komprehensif, terdiri dari 6 jenis stimulus yang berbasis konsumsi. Tujuannya jelas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya pada kuartal kedua tahun 2025. Ini menempatkan diskon listrik dalam sebuah kerangka strategi ekonomi yang lebih besar. Dengan memahami bahwa diskon listrik adalah satu dari 6 jurus pemerintah, kita perlu melihat bagaimana ia bersinergi dengan stimulus lainnya. Apakah kelima stimulus lain tersebut juga menyasar sektor rumah tangga, ataukah ada yang ditujukan untuk sektor usaha, investasi, atau bidang lainnya? Keterkaitan antar stimulus ini penting untuk dipahami, karena efektivitas masing-masing bisa saling mempengaruhi. Sebuah paket kebijakan yang terintegrasi tentu diharapkan memberikan dampak yang lebih optimal dibandingkan langkah-langkah parsial. Namun, ketergantungan pada stimulus berbasis konsumsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan para ekonom. Meskipun dalam jangka pendek bisa memberikan dorongan instan, pertanyaan mengenai keberlanjutan pertumbuhan jangka panjang tetap mengemuka. Apakah stimulus konsumsi ini diimbangi dengan kebijakan struktural yang mendorong produktivitas, investasi, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas? Ini adalah aspek yang tidak boleh kita lupakan. Sayangnya, detail mengenai kelima stimulus lainnya seringkali belum tersampaikan secara gamblang kepada publik bersamaan dengan pengumuman diskon listrik. Ini menimbulkan rasa penasaran, sekaligus kekhawatiran akan kurangnya transparansi.
Demikianlah pembahasan kita mengenai perbedaan syarat dan ketentuan diskon tarif listrik yang berlaku pada Juni-Juli 2025 dibandingkan dengan kebijakan serupa di awal tahun. Kita telah melihat bagaimana perubahan kriteria penerima manfaat menjadi poin krusial, dengan fokus kini pada rumah tangga berdaya 450 VA, 900 VA, dan 1.300 VA, sementara pelanggan 2.200 VA tidak lagi termasuk. Ini adalah keputusan yang tentu memiliki implikasi luas, baik bagi mereka yang menerima maupun yang tidak lagi menerima. Penting untuk kita ingat bahwa setiap kebijakan publik, termasuk diskon listrik ini, adalah hasil dari serangkaian pertimbangan yang kompleks. Namun, sebagai warga negara, kita memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang transparan, penjelasan yang rasional, dan jaminan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Oleh karena itu, sikap kritis dan keinginan untuk terus mencari tahu menjadi sangat penting. Jangan sampai kita hanya menjadi penerima pasif informasi, apalagi di era di mana informasi begitu mudah dimanipulasi. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan pencerahan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap isu-isu kebijakan publik. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya, serta analisis mendalam mengenai berbagai isu penting di sekitar kita. Partisipasi Anda dalam menyebarkan informasi yang akurat dan membangun diskusi yang sehat adalah kontribusi berharga. Sampai jumpa di video berikutnya.